Om Swastiastu. Halo semua, semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, kali ini saya akan menyelesaikan beberapa masalah yang berkaitan dengan dinamika rotasi dan juga fluida. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Inyoman Sucitra Kusuma dari kelas MIPA 9, nomor absen 5. Baiklah, kita menuju ke yang nomor 1. Baiklah, kita menuju yang masalah pertama. Terdapat 3 buah benda di atas bidang miring. Masing-masing benda tersebut adalah kelereng, cincin, dan bola pingpong. Ketika benda-benda tersebut diluncurkan dari ketinggian yang sama, maka analisislah benda mana yang paling lambat mencapai dasar. Sebelum kita menjawab masalah itu, kita perlu memahami konsep momen inersial. Topik ini masih berhubungan dengan torsi. Kalau torsi atau momen gaya merupakan suatu besaran yang diperlukan untuk membuat benda berotasi pada porosnya. Sedangkan momen inersial merupakan suatu ukuran kelembaban atau suatu benda untuk berputar pada porosnya. Hukum Newton 1 berkata bahwa benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak. Kecenderungan mempertahankan diri atau tetap diam atau bergerak tetap bergerak. Ini disebut dengan inersia. Satu hal yang perlu kamu ketahui, ingat dari sifat lembab adalah benda yang memiliki inersia besar cenderung susah diperlambat atau dipercepat. Kaitannya inersial dengan momen inersia. Kalau inersia adalah kelembaban untuk gerakan translasi atau pergerakan yang sifatnya lurus atau linier. Momen inersia merupakan kelembaban untuk gerak rotasi atau pergerakan yang sifatnya muter pada porosnya. Lanjut, kalau semua benda itu direm, itu kita lepaskan mana yang akan sampai di bawah duluan. Pertama-tama kita perlu tahu konsep momen inersia. Terdapat berbeda-beda. Secara fisika, benda-benda seperti cincin, kelereng, dan bola pingpong itu dianggap terdiri dari partikel-partikel super kecil yang membentuknya. Setiap partikel di benda ini punya momen inersialnya masing-masing. Perhitungannya adalah dengan mengalihkan massa partikel dengan kuadrat jari-jari partikel terhadap poros benda. Dengan rumus I sama dengan K dikali M dikali R kuadrat. Keterangannya, I sama dengan momen inersial dengan satuan kilogram meter persegi, K sama dengan konstanta bentuk, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, R sama dengan jari-jari dengan satuan meter. Nah, selanjutnya mengecek permasalahan di atas terlebih dahulu. Kita perlu mengecek momen inersialnya dari masing-masing benda tersebut. Kelereng atau bola pejal sama dengan I sama dengan 2/5 dikali M dikali R kuadrat. Lalu bola pingpong sama dengan bola berongga, yaitu I sama dengan 2/3 dikali M dikali R kuadrat. Sedangkan cincin atau silinder berongga sama dengan I dikali 1 dikali M dikali R kuadrat. Secara intuisi, tanpa menurunkan rumus kecepatan benda di atas, kita dapat mengetahui benda mana yang paling lambat mencapai dasar, asalkan kita tahu momen inersianya setiap benda tersebut. Karena kecepatan benda-benda itu berbanding terbalik dengan momen inersia, maka benda yang memiliki kecepatan yang paling besar di setiap titik adalah benda yang momen inersianya paling kecil, yaitu bola pejal. Sedangkan benda yang memiliki kecepatan yang paling kecil di setiap titik adalah benda yang dengan momen inersianya yang paling kecil, yaitu cincin atau silinder berongga. Jadi kesimpulannya, dalam memahami konsep inersia, kita harus mengerti dan mengetahui cara kerja konsep tersebut. Maka dengan itu kita bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang seperti tadi.
Baiklah, kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Saya baca soalnya. Dalam balapan F1 di sirkuit Monaco yang memiliki banyak tikungan, diperlukan kendaraan yang mampu menghasilkan downforce yang besar agar tidak terlempar dari tikungan saat menikung dengan kecepatan yang tinggi. Sayap depan mobil F1 adalah salah satu bagian yang mampu menghasilkan downforce. Jelaskan prinsip kerja sayap F1 dengan menganalisisnya dalam menghadapi balapan di sirkuit Monaco. Saya akan menggunakan hukum Bernoulli, di mana tekanan itu berbanding terbalik dengan kecepatan fluida. Saat kecepatan fluida besar, di saat tekanannya kecil, dan di saat kecepatan fluida kecil, di sana tekanannya besar. Mobil F1 memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Jika mobil biasa menggunakan kecepatan yang sangat tinggi pada tikungan, maka akibatnya mobil itu akan terlempar saat menikung. Cara kerja mobil F1 agar tetap stabil saat menikung dengan kecepatan yang sangat tinggi, F1 menggunakan konsep yang namanya downforce. Pada mobil F1, pada bagian sayap bawah memiliki rongga-rongga di bawahnya. Ini dinamakan aerodinamis, di mana bagian yang menyebabkan gesekan yang terjadi itu sangat kecil atau minimum. Di bagian atas mobil F1 dibuat biasa saja. Ketika mobil F1 itu bergerak, maka ia akan menabrak udara bagian depan, sehingga udara mengalir ke bagian atas dan ke bagian bawah. Karena di bagian bawah itu aerodinamis, dengan gaya geseknya yang sangat minimum, kecepatan untuk lebih besar pada bagian bawah berarti bawah lebih besar dari atas. Menurut hukum Bernoulli, di mana kecepatan yang tinggi, di sana tekanan yang rendah. Maka P bawah kurang lebih P atas. Udara atau fluida itu akan mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Untuk udara atau fluida itu akan mengalir di bagian atas ke bawah. Aliran fluida itu akan menekan permukaan atas dari mobil F1 sehingga akan muncul yang namanya gaya tekanan ke bawah, yaitu F sama dengan P dikali A. Aliran fluida menyebabkan tekanan terhadap luas penampang sehingga akan menghasilkan gaya tekanan arah ke bawah karena aliran fluidanya ke bawah. Itulah yang dinamakan downforce pada F1, dan itu akan menjaga ketika mobil F1 akan terlempar ke atas. Downforce ini yang akan menjaganya ke bawah. Kesimpulannya, fluida merupakan zat yang dapat mengalir. Zat yang dapat mengalir seperti zat cair, dan zat gas. Seperti masalah tadi, dengan menggunakan downforce yang dapat mengalirkan udara agar mobil F1 dapat melaju di tikungan yang sangat cepatnya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.